Meskipun Lempuyang masih sangat belia, ia terbangun setiap pagi saat kabut belum sepenuhnya sirna, lalu segera menimba air di sumur tua dekat sungai, sambil menahan lapar karena jatah makan sehari hanya sedikit dan seringkali ditunda oleh ibunya. Di beranda rumah panggung yang reot, ibunya kerap memarahinya dengan nada kasar. "Kau harus bekerja lebih keras, Lempuyang, jangan berhayal jadi orang hebat," yang membuat gadis kecil itu menunduk sambil menggigit bibirnya menahan tangis. Di sela kepedihan itu, Lempuyang selalu berusaha tersenyum pada Rimpang, adik kecil yang masih 5 tahun, sebab ia tidak ingin menularkan kesedihan yang melanda hatinya pada bocah yang polos dan belum mengerti banyak hal. Setiap subuh, ayahnya berangkat menuju hutan dengan wajah muram, lalu menenteng keranjang anyaman untuk mencari tanaman obat dan dedaunan langka, meskipun penghasilannya tak seberapa dan seringkali tak cukup untuk membeli beras. Lempuyang telah terbiasa dengan ucapan pedas ibunya yang menyalahkannya atas segala kemalangan, termasuk kegagalan panen dan penyakit yang sering menimpa keluarga, padahal ia sendiri berusaha keras membantu sebatas kemampuannya. Tatkala matahari mulai bersinar, Lempuyang bergegas mengurus keperluan dapur, menjerang air, lalu menanak nasi di atas tungku sederhana, sembari mencemaskan persediaan beras yang semakin menipis di lumbung bambu di sudut rumah. Meski hidupnya terasa berat, Lempuyang selalu memanfaatkan waktu luang untuk memperhatikan tanaman liar yang tumbuh di sekitar halaman, berusaha mengenali mana saja yang berpotensi digunakan sebagai ramuan obat. Dalam hati kecilnya, Lempuyang memupuk harapan bahwa suatu hari nanti ia akan dapat menguasai pengetahuan mengenai herbal dan pengobatan, sehingga ia bisa membantu orang banyak dan membawa keberkahan bagi keluarganya. Suatu pagi, saat Lempuyang tengah menyapu halaman, ia mendengar gumaman sang ayah yang berkata lirih, "Jika saja kita memiliki herbal mahal, kita bisa terbebas dari kesulitan ini," dan kalimat itu terngiang terus di telinganya. Walaupun ia diperlakukan dingin, Lempuyang tak pernah berhenti membantu ibunya menjemur pakaian di pekarangan, mengurus Rimpang, dan menanti ayahnya pulang, sebab ia yakin bahwa ketabahan akan membuatnya tetap tegar menghadapi apapun. Suatu ketika, ayah Lempuyang memutuskan menelusuri tebing terjal di hutan bagian utara, karena ia mendengar kabar bahwa di sana terdapat dendrobium langka yang dapat dijual mahal di pasar Nusantara. Dengan langkah gontai dan pundak pegal, ayah Lempuyang menapaki batu-batu licin sembari menggenggam sebilah tongkat kayu, sedangkan Lempuyang, yang mengikutinya dari belakang, terus memperingatkan, "Ayah, hati-hati, tanahnya labil." Ketika ayahnya memaksakan diri untuk meraih dendrobium yang menempel di dinding tebing, mendadak bebatuan terlepas, membuat pria itu terperosok dan terantuk batu besar, hingga pinggulnya terbentur keras dan ia tak mampu bangkit. Lempuyang berteriak panik sambil mencari cara untuk menolong. Namun tenaga gadis kecil itu tak cukup untuk mengangkat ayahnya, hingga ia hanya bisa memapas sedikit dan meraba-raba jalan pulang di antara rimbunnya semak. Rasa takut merayapi benaknya, tetapi Lempuyang mencoba bersikap tenang, menyeret tubuh ayahnya pelan-pelan menuruni lembah, meski kedua tangannya bergetar kelelahan karena beban yang tak sebanding dengan kekuatannya. "Bertahanlah ayah," bisik Lempuyang dengan suara bergetar, lalu ia memutuskan berhenti sejenak di balik pohon beringin, menenangkan detak jantungnya sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Begitu mendekati rumah, ia memanggil ibunya dengan putus asa. "Ibu, tolong bantu ayah, dia terluka parah." Namun ibunya justru berteriak panik dan menyalahkannya karena tak cukup berhati-hati menjaga ayahnya. Di tengah kegaduhan itu, hanya Rimpang yang mendekat dengan mata berkaca-kaca, memegangi tangan kakaknya sambil terseduh, seolah memahami kesulitan dan rasa bersalah Lempuyang. Ayah mereka, yang masih setengah sadar, berusaha menahan rasa sakit, tetapi keluhan keras terdengar saat ibunya mengguncang tubuhnya, menambah ketegangan dan kekacauan di dalam rumah. Pada akhirnya, Lempuyang dibebani tugas untuk mencari bantuan atau obat apapun yang bisa meringankan luka ayahnya, padahal ia sendiri merasa bingung harus memulai dari mana karena pengetahuannya masih sangat terbatas. Di tengah keputusasaan, Lempuyang teringat akan cerita ayahnya tentang berbagai jenis tanaman obat di hutan, sehingga ia nekat pergi seorang diri mengumpulkan daun dan akar yang mungkin berguna bagi pengobatan luka pinggul. Sambil membawa pisau kecil dan bakul anyaman, Lempuyang menyusuri jalan setapak di pinggir sungai, memperhatikan rumput tinggi dan semak berduri, sembari bergumam, "Ini mungkin ciplukan, tapi ini tidak berguna untuk patah tulang." Ia mengingat betul saat ayahnya mengajarkan, pisang raja itu ampuh meredakan peradangan, tetapi harap waspada dengan tanaman serupa yang beracun, sehingga Lempuyang menepi dan memeriksa bentuk daun dengan saksama. Terik matahari kian menyengat, namun Lempuyang terus melangkah ke dalam hutan, memunguti jamur-jamur yang menempel di akar pohon, serta sesekali menyesali pengetahuannya yang masih sedikit, walau motivasinya begitu besar.
Sepanjang perjalanan, ia mencoba mengingat ciri-ciri khusus setiap tumbuhan yang pernah disebut ayahnya, seperti warna urat daun, tekstur batang, serta aroma getah, seraya berharap dapat menemukan sesuatu yang mujarab. Di sebuah lekukan sungai, ia berlutut untuk membasuh muka dan memulihkan tenaganya, lalu berbisik lirih. "Ayah, kumohon bertahanlah, aku pasti menemukan obat untukmu," sambil menatap arus air yang terus mengalir. Saat hari mulai sore, Lempuyang bertemu dengan seorang pedagang keliling bernama Juragan Rawit, yang menanyakan, "Bocah, apa kau tersesat?" Dan Lempuyang pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari ramuan untuk menyembuhkan ayahnya. Juragan Rawit menatap Iba dan berkata, "Jika kau punya akar pisang raja atau daun sirawan, kubeli seharga beberapa keping perak." Namun Lempuyang menolak, sebab ia butuh tanaman itu untuk obat, bukan untuk dijual. Kendati demikian, Juragan Rawit memberikan sedikit petunjuk tentang tempat tumbuh beberapa tanaman langka, meski sikapnya agak licik dan terkesan memanfaatkan keawaman Lempuyang demi mendapatkan keuntungan. Dengan hati setengah waspada, Lempuyang melanjutkan perjalanannya sambil membawa catatan mental yang samar, namun tetap bersemangat karena ia merasakan secercah harapan untuk memperoleh herbal yang dapat menyembuhkan ayahnya. Lempuyang akhirnya menuruti saran Juragan Rawit, menuju sebuah ladang liar di pinggiran desa, di mana tumbuh tanaman herbal yang relatif jarang ditemui, meskipun hatinya ragu karena khawatir dibohongi. Ketika menyingkap semak tinggi, ia menemukan beberapa daun lebar yang sesuai ciri pisang raja, lalu dengan hati-hati mencabutnya dan menaruh dalam bakul, sambil berdoa agar tanaman tersebut benar-benar berkhasiat. Sewaktu senja menjelang, Juragan Rawit muncul tiba-tiba, menepuk bahu Lempuyang dan berkata, "Aku tahu di mana banyak dendrobium, tapi kau harus menjual sebagian temuannya padaku," sambil menyeringai penuh maksud terselubung. Gadis kecil itu menolak dengan sopan, "Maaf Pak, aku tak bisa menjualnya, karena ayahku benar-benar butuh obat." Namun Juragan Rawit bersikeras dan menawarkan harga lumayan tinggi untuk setiap tanaman langka yang berhasil dipetik. Dalam kebingungannya, Lempuyang terpaksa menyerahkan setangkai dendrobium kecil karena kehabisan uang untuk membeli beras. Namun batinnya bergejolak, antara memikirkan kesehatan ayah dan kelangsungan hidup keluarga. "Jangan khawatir, aku tak akan menipumu," kata Juragan Rawit dengan nada menjilat, lalu mengulurkan beberapa keping perak, yang langsung diselipkan Lempuyang ke dalam ikat pinggang lusuhnya. Sebelum berpisah, Lempuyang memohon bantuan. "Bisakah Bapak memberitahu cara meramu pisang raja untuk mengurangi nyeri tulang?" Dan meskipun enggan, Juragan Rawit memberikan jawaban singkat. Langkah Lempuyang berat meninggalkan ladang itu, karena ia tahu dirinya terpaksa menjual sebagian hasil, namun ia berusaha membujuk diri sendiri bahwa ini demi keberlangsungan keluarga yang tak punya apa-apa lagi. Setibanya di rumah, ia segera menumbuk daun pisang raja, mencampurnya dengan air hangat, lalu membalutkan pada pinggul ayahnya, sembari berkata lirih, "Semoga ini membuat ayah sedikit lebih nyaman." Malam itu, Lempuyang tak dapat tertidur nyenyak. Ia teringat tatapan licik Juragan Rawit sekaligus menaruh harapan pada secuil kebaikan yang mungkin tersembunyi di balik sikapnya, karena ia tak punya pilihan lain kecuali percaya. Keesokan harinya, lantaran kondisinya makin terdesak, Lempuyang memutuskan pergi ke pasar desa Nusantara untuk menjual beberapa daun obat yang tersisa, dengan harapan bisa membeli bahan makanan dan tambahan ramuan untuk ayah. Saat tiba di pasar yang hiruk-pikuk, ia mencoba membuka lapak kecil di sudut jalan, tetapi tak seorang pun mendekat karena penampilannya yang kumal dan usianya yang terlalu muda untuk dianggap ahli herbal. Ketika salah satu preman pasar mencurigainya menipu calon pembeli, mereka mencoba merampas daun obat yang ia bawa, dan Lempuyang hanya bisa menjerit, "Tolong, jangan ambil, ini untuk ayahku yang sakit." Tepat di saat genting, seorang tabib dengan pakaian sederhana bernama Mahardika menghampiri dan melerai, sambil berkata, "Biarkan anak ini, ia hanya ingin membantu keluarganya, jangan gunakan cara kekerasan." Setelah keributan mereda, tabib Mahardika memperhatikan herbal dalam baku Lempuyang, lalu berseru kagum, "Hebat juga, kau memilih daun berkualitas baik meski usia masih muda, siapa yang mengajarimu?" Dengan suara lirih, Lempuyang menjelaskan kisah ayahnya yang terluka dan kebutuhannya akan uang, sekaligus obat-obatan, hingga membuat tabib Mahardika mengulurkan bantuan tanpa pamrih. "Jika kau mau, bawalah herbalmu ke kediamanku, kita bisa meracik obat yang dibutuhkan ayahmu dengan benar," ujar tabib Mahardika, sambil memberi tanda agar Lempuyang mengikutinya ke sebuah rumah di pinggir pasar. Di rumah itu, tabib Mahardika menyiapkan bahan ramuan, mencuci daun-daun tertentu, lalu menjemurnya singkat di bawah terik matahari, sambil menjelaskan metode pengolahan sederhana pada Lempuyang yang menyimak penuh takjub.
Lempuyang merasa seperti mendapatkan pencerahan saat Tabib Mahardika mencontohkan cara menumbuk bahan menggunakan lumpang batu, sambil berkata, setiap daun punya sifat berbeda, kombinasinya pun harus berhati-hati. Sesudah ramuan selesai diracik, Tabib Mahardika memberi Lempuyang sedikit bekal makanan, menasihatinya agar lekas pulang dan mengompres pinggul ayahnya, seraya berkata lembut, aku hanya ingin menolong, semoga ayahmu segera pulih. Kondisi ayahnya perlahan membaik berkat ramuan Tabib Mahardika, namun tubuhnya masih lemah, sehingga ibu Lempuyang menuntut sang gadis agar terus mencari uang demi biaya berobat yang lebih lengkap. Mengetahui hal itu, Lempuyang memberanikan diri menemui Tabib Mahardika di rumahnya, lalu berkata dengan hormat, Tabib, izinkan aku bekerja di sini, aku bisa membersihkan ruangan atau mengerjakan apa saja. Tabib Mahardika menatapnya penuh iba, teringat bagaimana Lempuyang sangat gigih meracik obat dan merawat ayahnya, lalu mengangguk setuju. Baiklah, kau bisa membantuku di dapur obat sambil kau belajar sedikit-sedikit. Sejak hari itu, Lempuyang bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan makan untuk keluarganya seadanya, lalu bergegas ke rumah Tabib Mahardika dengan semangat, mengabaikan rasa letih yang kian menggelayut. Di dapur obat, ia mengatur peralatan seperti lumpang, alu, saringan bambu, dan mencatat bahan-bahan di rak, sambil mendengarkan nasihat Tabib Mahardika mengenai cara menyimpan berbagai akar dan daun agar tahan lama. Terkadang, Tabib Mahardika mengajarinya membedakan beberapa ramuan mirip, seperti daun sirawan dan daun sirih hutan, yang sekilas serupa, tetapi efeknya bisa sangat berbeda ketika digunakan sebagai obat. Lempuyang pun sesekali melihat pasien datang, mengeluhkan sakit kepala atau demam, dan ia menyaksikan bagaimana Tabib Mahardika meracik ramuan tepat dosis, lantas menyerahkan pada pasien dengan tutur kata halus. Dalam hati, Lempuyang berpikir bahwa menjadi tabib adalah panggilan mulia, sebab bisa menolong banyak orang yang menderita penyakit, dan semangat ini mendorongnya untuk terus belajar tanpa mengenal lelah. Sepulang dari rumah tabib, Lempuyang kerap menghadapi hardikan ibunya yang berprasangka buruk. Kau pasti membuang waktumu di sana, mana uangnya, sehingga ia terpaksa menyerahkan upah tak seberapa yang ia peroleh. Walaupun begitu, Lempuyang tidak putus asa, karena setiap hari di rumah Tabib Mahardika memberinya ilmu baru yang ia pandang sebagai modal besar untuk masa depannya dan kesembuhan banyak orang di Nusantara. Suatu pagi, Tabib Mahardika memanggil Lempuyang ke ruang kerja, lalu menyodorkan beberapa ikat daun dan akar, sambil menantang, coba kau urutkan bahan-bahan ini sesuai khasiatnya, dan jelaskan cara memadukannya. Lempuyang, yang sempat gugup, berusaha mengingat semua yang pernah dia lihat dan pelajari, kemudian menyusun daun sirawan, akar alang-alang, pisang raja, dan serat kapulaga dalam urutan tertentu, seraya memberi penjelasan ringkas. Kalau daun sirawan dicampur pisang raja bisa membantu meredakan nyeri dalam otot, sedangkan akar alang-alang efektif menurunkan panas, tuturnya dengan suara pelan, namun jelas, sambil menahan debar jantung. Tabib Mahardika tampak terkesan, mengangguk sambil menyisipkan komentar. Kau sudah memahami dasar-dasarnya, tapi ingat, proporsi takaran harus tepat, dan jangan sekalipun mencampur bahan bersifat panas dengan bahan bersifat dingin sembarangan. Melihat semangat Lempuyang, sang tabib bertanya lebih jauh. Apa yang akan kau lakukan jika pasien mengalami pendarahan dalam? Dan gadis itu berusaha menjawab dengan contoh ramuan beserta metode kompres sederhana. Tak disangka, jawaban Lempuyang cukup tepat. Meski masih ada kekurangan di sana-sini, namun Tabib Mahardika tersenyum puas, menyadari bakat alami yang terpancar dari gadis tersebut. Di saat itulah, Rangga, putra Tabib Mahardika, masuk dan memerhatikan Lempuyang dengan tatapan sinis, seolah tak menyukai perhatian ayahnya yang tercurah pada anak perempuan tak dikenal. Dengan nada dingin, Rangga menyindir, sejak kapan seorang anak desa bisa mengerti pengobatan? Jangan membuang-buang waktu ayahku. Namun Lempuyang hanya diam, berusaha menahan rasa terkejut dan malu. Tabib Mahardika menegur Rangga agar menjaga sopan santun, lalu berkata lembut pada Lempuyang, jangan berkecil hati, teruslah belajar, kau punya potensi, yang membuat gadis itu merasa kembali bersemangat. Setelah sesi ujian kecil tersebut, Lempuyang semakin percaya bahwa ia mampu menjadi seorang tabib hebat, sehingga ia bertekad untuk berlatih lebih giat demi menyelamatkan orang-orang yang menderita seperti ayahnya. Di rumah, Ibu Lempuyang semakin menekan gadis itu, memintanya untuk mengirim uang lebih banyak, sementara ayah Lempuyang belum sepenuhnya sembuh sehingga tidak mampu berladang atau mencari herba sejauh dulu. Kalau kau hanya belajar, mau makan apa kita? Gerutu ibunya sambil meraup nasi di piring, membuat suasana makan malam menjadi tegang dan tak nyaman bagi seluruh penghuni rumah. Lempuyang menahan tangis, lalu berkata pelan, Ibu, tolong beri aku sedikit waktu.
aku sudah dapat upah dari tabib Mahardika, tapi untuk memperbanyak penghasilan, aku harus lebih terampil. Ibu Lempuyang tak peduli, bahkan sempat merampas beberapa keping perak yang Lempuyang simpan, sembari mencemooh. Pandai-pandailah kau cari cara, jangan sia-siakan kesempatan, karena aku tak mau tahu. Dalam keputusasaan, Lempuyang menceritakan masalahnya kepada tabib Mahardika, berharap ada solusi selain kembali ke hutan mengambil risiko berbahaya, karena ia tak mau mengulang kejadian ayahnya yang terjatuh. Mendengar keluhan gadis itu, tabib Mahardika menawarkan posisi lebih serius. Bagaimana jika kau resmi menjadi muridku, bekerja di sini sambil menerima pelatihan, sehingga keahlianmu meningkat, dan upahmu pun lebih besar. Lempuyang bimbang, karena jika ia menjadi murid penuh, mungkin waktunya di rumah semakin terbatas. Namun ia juga sadar bahwa inilah jalan terbaik untuk memperoleh kemampuan dan uang demi membantu keluarga. Mengetahui kebimbangan tersebut, tabib Mahardika meyakinkan, kau boleh pulang setiap sore, merawat ayahmu, dan masih bisa mengurus adikmu, asalkan kau berkomitmen untuk serius mempelajari ilmu pengobatan. Dalam diam, Lempuyang menimbang segala kemungkinan, lalu akhirnya mengangguk, sambil berucap, baik, tabib, aku bersedia, kuharap dengan ini keluargaku juga bisa terbantu, dan kelak aku pun bisa menolong orang lain. Keputusan itu membuka babak baru dalam hidup Lempuyang, yang secara resmi menjadi murid tabib Mahardika, siap menghadapi segala tantangan, baik dari keluarga sendiri maupun dari dunia luas di Nusantara. Kehadiran Lempuyang sebagai murid resmi menambah ketidaksenangan Rangga, yang merasa posisinya tersaingi karena ayahnya memberikan pelajaran berharga pada seorang gadis miskin dari desa terpencil. Rangga kerap melontarkan sindiran pedas, seperti, aku putra satu-satunya, mestinya akulah pewaris segala pengetahuan ayah, bukan kau yang tidak punya darah keturunan tabib, hingga membuat Lempuyang serba salah. Suatu hari, saat mereka sama-sama menyiapkan ramuan untuk pasien, Rangga sengaja mencampurkan bahan keliru, lalu menuduh Lempuyang yang melakukannya, sehingga sang tabib memarahi keduanya. Lempuyang hanya bisa menunduk malu di hadapan tabib Mahardika, karena kesalahannya sulit dibuktikan, sementara Rangga tersenyum sinis dari sudut ruangan, merasa telah memberi pelajaran pada gadis itu. Menyadari ketegangan antara keduanya, tabib Mahardika mencoba menengahi dengan memisahkan tugas, menempatkan Lempuyang di dapur obat dan Rangga di ruang pemeriksaan, agar mereka tak sering berselisih. Meskipun begitu, Rangga tetap saja menyimpan rasa iri, sering mengomel di hadapan para pasien. Gadis desa itu sok tahu, jangan percaya padanya, sehingga menimbulkan kecurigaan orang-orang terhadap Lempuyang. Melihat hal itu, Lempuyang menanggapi dengan tetap bekerja keras, membuktikan kemampuannya melalui tindakan nyata, menakar ramuan dengan cermat, serta memberikan saran pengobatan sederhana yang ternyata banyak membantu pasien. Pada suatu ketika, Rangga melihat sendiri bagaimana ramuan buatan Lempuyang mampu menurunkan demam tinggi seorang anak kecil dalam semalam. Namun ia enggan mengakui kehebatan gadis itu secara terbuka. Lempuyang tidak peduli dengan cemoohan dan kebencian Rangga, karena ia teringat pesan ayahnya. Fokuslah pada apa yang bisa kau lakukan, bukan pada omongan orang, dan hal itu memberinya kekuatan. Perseteruan di antara keduanya tetap membara, tetapi ini justru memicu Lempuyang menjadi lebih matang, sebab ia belajar bahwa keunggulan tidak hanya berasal dari bakat, melainkan juga keteguhan hati di tengah tekanan. Suatu siang, seorang penduduk desa datang tergopoh-gopoh ke rumah tabib Mahardika sambil menggendong anaknya yang mulutnya berbusa akibat menelan racun tanaman berbahaya, sehingga suasana menjadi panik. Saat tabib Mahardika sedang keluar ke desa seberang untuk menangani kasus lain, hanya Rangga dan Lempuyang yang ada di rumah, namun Rangga malah ketakutan dan gugup, tidak tahu tindakan apa yang tepat. Lempuyang cepat mengambil inisiatif, membuka mulut sang anak dan berusaha mengeluarkan sisa racun yang belum tertelan, sambil berteriak, Rangga, tolong ambilkan akar pinang dan air hangat, cepat. Rangga terpaku di tempat, namun akhirnya bergerak mencari bahan yang dimaksud, sementara Lempuyang mengingat ramuan penawar racun yang pernah dipelajarinya, lantas mencoba meraciknya secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, ia menghancurkan akar pinang, mencampurnya dengan daun sirawan dan sedikit getah pepaya muda, lalu memerasnya hingga mengeluarkan cairan pahit yang berfungsi memicu muntah. Setelah meminumkan cairan itu, anak tersebut muntah hebat, mengeluarkan lendir bercampur sisa racun, dan Lempuyang kemudian memberikan air kelapa untuk menetralkan kondisi tubuhnya yang lemah. Beberapa saat kemudian, nafas sang anak mulai stabil, kulitnya yang pucat perlahan memerah kembali, dan orang tuanya menitikan air mata bahagia, sembari mengucap syukur dan berulang kali berterima kasih pada Lempuyang. Rangga, yang menyaksikan peristiwa itu dari dekat,
Diam-diam merasa kagum akan ketenangan Lempuyang, namun masih enggan memuji secara terbuka karena gengsi, lalu ia hanya membenarkan letak ramuan di meja. Ketika Tabib Mahardika pulang, ia mendapat laporan tentang kejadian ini, membuatnya bangga sekaligus bersyukur karena Lempuyang dapat mengambil keputusan cepat, dan ia memuji, "Kau benar-benar punya bakat luar biasa." Insiden keracunan ini menjadi titik balik, di mana orang-orang desa mulai menghormati Lempuyang sebagai seorang penyelamat, dan Rangga pun menyadari bahwa gadis desa ini bukan sembarang anak yang bisa diremehkan. Mendengar reputasi Lempuyang yang kian baik, Juragan Rawit muncul kembali dengan niat untuk memanfaatkan namanya dalam menjual herbal palsu yang murah namun tampak mirip dengan tanaman asli. Ia mengundang Lempuyang ke gudang penyimpanan, berpura-pura hendak menunjukkan koleksi dendrobium dan pisang raja yang berharga tinggi, sambil berkata, "Kita bisa kerjasama, kau promosi, aku bayar." Sesampainya di gudang, Lempuyang segera menyadari adanya aroma yang tidak wajar dari beberapa karung, menduga daun-daun tersebut bukan herbal asli, melainkan tiruan yang dipalsukan dengan pewarna. Ketika Juragan Rawit berusaha meyakinkan dengan kalimat manis, "Tenang saja, anak pintar, kalau kau ikut aku, kita sama-sama untung besar." Lempuyang justru diam sambil meneliti serat daun yang terlihat mencurigakan. Merasa di bawah tekanan, Lempuyang akhirnya bicara, "Maaf Pak, tetapi daun ini tampaknya tidak murni, apakah Bapak mencampurkannya dengan bahan lain?" Yang sontak membuat wajah Juragan Rawit memucat. Menyadari siasatnya terbongkar, Juragan Rawit mencoba menakuti Lempuyang dengan ancaman, "Jangan bicara sembarangan, atau kau dan keluargamu akan menyesal." Namun Lempuyang tetap tenang menatapnya. Gadis itu membalas, "Tolong jangan menyebarkan obat palsu, itu bisa membahayakan orang banyak, dan aku tak ingin menjadi bagian dari kejahatan semacam ini," sambil menggenggam tas anyamnya erat-erat. Melihat tekad Lempuyang yang keras, Juragan Rawit malah semakin beringas, mencoba meraih gadis itu, hingga Lempuyang harus melarikan diri keluar gudang sambil menepis tangan licik sang pedagang. Ketika tiba di luar, Lempuyang bertemu Ki Juwita, asisten Tabib Mahardika, yang kebetulan sedang mencari ramuan, dan ia menuturkan kejadian tersebut, membuat Ki Juwita marah sekaligus khawatir akan keselamatan Lempuyang. Sejak peristiwa itu, Lempuyang lebih waspada terhadap Juragan Rawit, bahkan berniat memperingatkan warga desa agar tidak mudah tergiur harga murah, karena keamanan dan keaslian obat jauh lebih penting. Menyadari potensi Lempuyang yang terus berkembang, Tabib Mahardika memutuskan untuk mengajarkan teknik akupresur dasar, yang mampu meredakan beberapa jenis nyeri dengan menekan titik tertentu pada tubuh. Di ruang praktik, sang tabib memperlihatkan sebuah diagram tubuh, lalu menjelaskan letak titik akupresur pada lengan, kaki, dan punggung, sambil menunjuk, "Disinilah kau perlu memberi tekanan ketika pasien mengalami kejang otot." Lempuyang memerhatikan setiap penjelasan dengan cermat, menggerakkan jari-jarinya mengikuti arah yang ditunjukkan, dan sesekali bertanya, apakah tekanan di titik ini juga bisa mengurangi rasa nyeri punggung? Tabib Mahardika dengan sabar menjawab, "Benar, tapi harus disertai ramuan tertentu agar efeknya maksimal, karena terapi ini bukan pengganti obat, melainkan pelengkap." Rangga yang mengamati dari pintu ruangan sempat mencibir, "Hah, mana bisa seorang gadis desa menguasai ilmu akupresur yang rumit?" Namun ia tetap diam di tempat dan mendengarkan sambil berpura-pura acuh. Setelah teori diberikan, Tabib Mahardika meminta Lempuyang mempraktikkan pada Ki Juwita yang mengeluh pegal di bagian bahu, dan meskipun tangan Lempuyang agak gemetar, ia mencoba mengikuti instruksi dengan hati-hati. Ki Juwita merasakan sedikit lega setelah beberapa kali penekanan tepat, sambil bergumam, "Wah, tidak sia-sia Tabib Mahardika melatihmu, rasanya pegalku berkurang," yang disambut senyum lega Lempuyang. Sang tabib menambahkan nasihat, "Jika kau sembarangan menekan titik, bisa berakibat fatal. Jadi jangan pernah melakukannya tanpa keyakinan penuh, agar gadis itu makin disiplin dan hati-hati." Di sela-sela pelajaran, Lempuyang tak henti-hentinya mengingat ayahnya yang masih sering merasa nyeri di pinggul, sehingga ia berharap kelak bisa menerapkan teknik ini demi kesembuhan ayah tercinta. Usai mempelajari akupresur, Lempuyang semakin yakin bahwa semakin banyak pengetahuan yang dikuasai, makin besar pula kesempatannya membantu orang, sekaligus membuktikan pada ibunya bahwa ia memang berguna bagi keluarga. Suatu pagi yang muram, Lempuyang dikejutkan oleh tangisan ibunya yang memanggil namanya dengan panik. Ternyata Rimpang terbaring demam tinggi sambil merintih kesakitan di bilik belakang rumah. Tanpa pikir panjang, Lempuyang memeriksa suhu adiknya, yang terasa sangat panas. Lalu ia segera menyiapkan air kompres, sambil meminta ibunya menenangkan Rimpang agar tidak terlalu banyak bergerak. "Kenapa kau diam saja? Lekas lakukan sesuatu," bentak ibunya,
sedangkan Lempuyang menahan diri untuk tidak membalas perkataan kasar itu, karena ia sadar adiknya kini memerlukan penanganan segera. Dengan terburu-buru, gadis itu menuju rumah tabib Mahardika, membawa beberapa daun pisang raja dan akar alang-alang yang masih tersisa, memohon, "Tabib, tolong adikku, dia demam sangat tinggi." Tabib Mahardika memeriksa rimpang di rumah Lempuyang, lalu menentukan bahwa kemungkinan bocah itu terserang infeksi usus, sehingga butuh ramuan khusus serta perawatan intensif agar tidak semakin parah. Lempuyang dengan sigap menumbuk akar alang-alang, mencampurnya dengan daun sirawan sesuai arahan sang tabib, lalu memberikan dosis obat yang tepat, bersamaan kompres air hangat tiap 2 jam. Malam harinya, Rimpang sempat mengalami kejang ringan, membuat ibu Lempuyang histeris dan meremas tangan Lempuyang seraya berteriak, "Kalau ada apa-apa dengan adikmu, aku tak akan memaafkanmu." Menyaksikan hal tersebut, Tabib Mahardika hanya bisa menenangkan ibu Lempuyang sambil menjaga agar Lempuyang fokus pada prosedur pengobatan, karena panik berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Perlahan kondisi Rimpang stabil setelah 2 hari perawatan intensif, walau masih lemah, tetapi demamnya surut dan kejang tidak terulang, menandakan ramuan dan akupresur di beberapa titik tertentu berhasil. Ibu Lempuyang untuk pertama kalinya memuji gadis itu, meskipun singkat dan dengan nada ketus. "Terima kasih, kau boleh pulang ke rumah tabibmu lagi." Tetapi bagi Lempuyang, kalimat itu adalah pengakuan yang berarti. Sepulang dari merawat Rimpang, Lempuyang kembali bekerja membantu tabib Mahardika, dan kabar mengenai keberhasilannya menolong adiknya menyebar ke desa-desa sekitar, membuat orang-orang mulai mencari gadis itu. Sekarang, bukan cuma tabib Mahardika yang menjadi rujukan, melainkan nama Lempuyang juga turut disebut saat para pasien meminta ramuan, karena mereka penasaran dengan anak ajaib yang mengerti banyak herbal. Ketika ada penduduk yang menderita ruam kulit parah, Lempuyang direkomendasikan untuk membuat salep dari daun sirih hutan dan kunyit, dan hasilnya cukup memuaskan, menambah ketenaran sang gadis. Meskipun begitu, Lempuyang tetap merendah, menjelaskan pada setiap orang bahwa ia hanya murid sang tabib, dan apapun yang ia ketahui hanyalah sekelumit ilmu yang masih harus terus diperdalam. Rangga, yang menyaksikan popularitas Lempuyang menanjak, mencoba memancing kecemburuan ayahnya dengan berkata, "Ayah, bukankah seharusnya aku yang lebih diprioritaskan, kenapa namanya yang selalu disebut?" Tabib Mahardika menjawab bijak, "Kau pun akan mendapat perhatian yang sama, Rangga, asalkan kau berupaya dengan sungguh-sungguh, bukannya sibuk menjelekkan orang lain." Membuat Rangga terdiam. Ki Juwita, melihat perkembangan Lempuyang, mengusulkan agar gadis itu mulai ikut menangani pasien ringan secara mandiri, dengan pengawasan Tabib Mahardika, demi melatih kemandirian dan kepercayaan diri. Setiap sore, beberapa warga desa datang untuk konsultasi, dan Lempuyang menyiapkan ramuan sederhana seperti pereda batuk atau salep luka bakar, sambil sesekali bertanya pada sang tabib jika ada keraguan. Perlahan, masyarakat Nusantara mulai menganggap Lempuyang sebagai bakat muda, dan hal ini membuat rasa hormat ibu Lempuyang tumbuh sedikit demi sedikit, meskipun ia masih menuntut lebih banyak uang. Lempuyang terus menabung niatnya untuk membantu keluarganya lepas dari kemiskinan, sembari memperdalam ilmunya, sehingga setiap pujian atau sebutan, anak ajaib, justru membuatnya semakin waspada agar tak menjadi sombong. Suatu hari, Tabib Mahardika menerima undangan untuk menghadiri seminar pengobatan tradisional di kota besar, dan ia memutuskan membawa Lempuyang agar gadis itu bisa melihat cakrawala yang lebih luas. Perjalanan menuju kota memakan waktu berhari-hari, melewati sungai dengan perahu kayu dan menembus hutan belantara, namun Lempuyang tetap antusias, karena ini kali pertama ia keluar jauh dari desanya. Setiba di kota, mereka disambut oleh hiruk-pikuk pasar besar, gedung-gedung kayu yang lebih megah, dan para tabib serta pedagang obat dari berbagai penjuru Nusantara yang memamerkan keahlian masing-masing. Di seminar tersebut, Tabib Mahardika dan Lempuyang menyimak diskusi panel tentang kombinasi herbal untuk penyakit dalam, juga penyuluhan mengenai teknik pemijatan khusus yang belum pernah Lempuyang dengar sebelumnya. Saat sesi tanya-jawab, seorang ahli pengobatan senior menantang para peserta untuk menjelaskan resep terbaik penurun demam berdarah, dan Lempuyang, didorong oleh sang tabib, memberanikan diri mengangkat tangan. Dengan suara sedikit gemetar, gadis itu memaparkan kombinasi daun sirawan, akar alang-alang, dan rebusan temulawak, disertai penjelasan suhu rebusan yang harus dijaga agar kandungan zat aktifnya tak rusak. Para peserta tercengang melihat anak semuda itu bisa berbicara dengan begitu rinci, dan sang ahli pengobatan senior bertanya penasaran, "Bagaimana kau tahu metode ini?" Lalu Lempuyang menjawab jujur bahwa ia mempelajarinya dari Tabib Mahardika, serta pengalaman merawat pasien. Tabib Mahardika hanya tersenyum bangga di belakang,
menyadari bahwa Lempuyang telah melampaui bayangannya dalam hal keberanian dan kejelasan berpikir saat berada di depan para praktisi berpengalaman. Di penghujung seminar, beberapa tabib lain menghampiri mereka, menyanjung Lempuyang dan menawarkan kesempatan belajar lebih lanjut. Namun gadis itu merasa cukup dengan bimbingan Tabib Mahardika untuk saat ini. Perjalanan pulang pun diwarnai diskusi hangat antara sang guru dan murid, di mana Lempuyang tak berhenti mengutarakan rasa syukurnya atas ilmu yang ia dapat, seraya bertekad untuk mempraktikannya demi kebaikan banyak orang. Sepulang dari kota, Tabib Mahardika dan Lempuyang dikejutkan oleh kabar bahwa Rangga, yang sempat ikut rombongan lain, terkena gigitan ular berbisa di daerah sungai, sehingga kini terbaring lemah dan demam tinggi. Tanpa buang waktu, Lempuyang meracik ramuan penawar bisa menggunakan akar pinang dan getah pohon waru, sambil mengingat teknik penyedotan racun secara hati-hati agar tidak malah menyebar ke bagian tubuh lain. Begitu sampai di hadapan Rangga, Lempuyang membuka perban yang menutupi bekas gigitan, lalu menekan perlahan area sekitar luka untuk menghambat penyebaran bisa, diiringi nasihat Tabib Mahardika, fokuskan tekanan di sisi atas luka. "Kenapa kau yang menolongku?" gerutu Rangga dengan suara bergetar. Namun Lempuyang tak menggubris pertanyaan bernada ketus itu, karena ia terlalu sibuk memastikan aliran darah tetap lancar. Setelah meminumkan ramuan yang ia racik, Lempuyang menggunakan teknik akupresur untuk menjaga sirkulasi darah di sekitar luka, sembari berdoa dalam hati agar Rangga tidak kehilangan nyawanya karena kesombongan pribadinya. Tabib Mahardika menambahkan ramuan penstabil suhu tubuh, karena demam Rangga sangat tinggi, sedangkan Lempuyang terus mengompres dahinya dengan kain basah yang sering diganti air dingin. Perlahan, kondisi Rangga menunjukkan perbaikan, racun tidak lagi menjalar, dan demamnya mulai turun, membuatnya menitikan air mata karena di saat genting, justru Lempuyang yang gigih menyelamatkannya. Dalam momen haru itu, Rangga menggenggam tangan Lempuyang, berbisik pelan, "Maafkan aku sering memusuhimu," dan Lempuyang hanya mengangguk sambil membalas, "Yang penting kau selamat." Tabib Mahardika sangat lega menyaksikan perubahan sikap putranya, sekaligus takjub atas ketangkasan Lempuyang, yang semakin mahir mengatasi kasus keracunan yang kompleks. Sejak hari itu, hubungan Rangga dan Lempuyang pelan-pelan membaik, karena Rangga menyadari bahwa keikhlasan Lempuyang menolongnya adalah bukti ketulusan hati yang patut dihormati. Di musim penghujan, wabah demam berdarah melanda beberapa desa sekitar, memaksa Tabib Mahardika dan Lempuyang bekerja keras menangani pasien yang membludak, dengan gejala panas tinggi dan pendarahan ringan. Lempuyang mengingat kembali diskusi di seminar, lalu mencoba memadukan ramuan daun sirawan, akar alang-alang, dan rebusan temulawak dengan takaran tertentu, ditambah teknik kompres rutin pada kening dan lipatan ketiak. "Denyut nadinya harus selalu terpantau," ujar Lempuyang saat menjelaskan prosedur pada para pembantu tabib, sehingga mereka menerapkan langkah-langkah medis sederhana, seperti memastikan pasien tetap terhidrasi. Untuk kasus berat, Lempuyang menambahkan sejumput bunga kenanga yang telah dikeringkan, karena menurut catatan lama, bunga itu membantu menguatkan sistem peredaran darah saat tubuh meradang. Rangga turut membantu, mengangkut air bersih dan membagikan ramuan kepada warga yang tidak bisa datang langsung ke rumah tabib, memperlihatkan perubahan sikapnya yang kini lebih peduli dan bertanggung jawab. Dalam beberapa hari, hasil metode Lempuyang menunjukkan kemajuan, para pasien berangsur membaik, dan tingkat kematian akibat demam berdarah menurun drastis di desa-desa sekitar, menimbulkan rasa syukur yang mendalam. Ki Juwita mengusulkan agar Lempuyang menuliskan metode itu secara ringkas, supaya bisa disebarkan ke tabib di wilayah lain, dengan harapan semakin banyak nyawa terselamatkan. Lempuyang dengan tekun menyalin resep dan prosedur ke dalam lembaran kertas daun lontar, menamakan ramuan itu sebagai Ramuan Pemulih Nusantara, walaupun ia merasa semua ini berkat bimbingan Tabib Mahardika. Tabib Mahardika pun mengusulkan agar metode ini dipaparkan lagi pada pertemuan tabib yang akan datang, sehingga menegaskan posisi Lempuyang sebagai pembawa inovasi di bidang pengobatan tradisional. Meski mendapat pujian dari banyak pihak, Lempuyang tak pernah lupa asal-usulnya, bahwa dirinya hanyalah seorang gadis desa yang dulunya diremehkan, namun kini berkesempatan membantu menyelamatkan banyak orang berkat ketekunan dan bimbingan guru tercinta. Melihat kesuksesan Lempuyang mengatasi wabah demam berdarah, Juragan Rawit yang licik merasa rugi karena herbal miliknya kurang laku. Lalu ia berpikir ulang untuk mengubah strategi demi meraup untung. Ia datang ke rumah Tabib Mahardika dengan membawa sejumlah tanaman obat berkualitas lebih baik, berujar, "Maaf atas sikap burukku dulu, aku ingin bekerja sama denganmu, Lempuyang, demi kebaikan warga Nusantara." Lempuyang awalnya ragu, mengingat pengalaman buruk di gudang, namun Tabib Mahardika menasihatinya. "Terkadang orang bisa berubah,
selama tidak berkhianat lagi, kita bisa memberi kesempatan kedua. Juragan Rawit pun menunjukkan bukti perbaikan. Ia menolak membeli bahan palsu dari pemasok lamanya, beralih pada budidaya tanaman asli yang ditanam di lahan sendiri, untuk memastikan kualitas terjaga. Kalau kau mau mengajarkan cara memilih daun yang benar, aku akan berikan pembagian keuntungan khusus, ucap Juragan Rawit, berusaha menarik simpati Lempuyang dengan kata-kata manis. Meski tetap berhati-hati, Lempuyang melihat peluang baik untuk memperluas pasokan herbal yang berguna bagi banyak pasien, sehingga ia setuju dengan syarat, tidak boleh ada penipuan atau pengurangan kualitas sedikit pun. Sebagai tanda niat baik, Juragan Rawit menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk menambah peralatan di rumah tabib, seperti tungku baru dan wadah penyimpanan kedap udara, agar pengolahan ramuan lebih optimal. Melalui kolaborasi ini, harga jual beberapa herbal dapat ditekan, sehingga lebih banyak warga mampu membeli obat tanpa perlu mengorbankan biaya kebutuhan pokok lainnya. Lambat laun, kehadiran Juragan Rawit yang kini bertindak sebagai sekutu menjadi penopang besar bagi Lempuyang dan Tabib Mahardika, karena persediaan obat selalu terjaga dan mutu terjamin. Keberhasilan memengaruhi Juragan Rawit untuk bertindak jujur menguatkan tekad Lempuyang, bahwa niat baik dan keteguhan prinsip dapat mengubah hal yang awalnya buruk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua. Menyadari tingginya kebutuhan obat di kota-kota besar, Tabib Mahardika mendorong Lempuyang untuk membuka cabang apotek sederhana, dibantu oleh Rangga dan Ki Juwita, agar lebih banyak orang terbantu. Meski awalnya merasa cemas, Lempuyang menerima dorongan sang guru, karena ia melihat sendiri bagaimana masyarakat kota sering kesulitan mendapat obat alami berkualitas dan terpaksa membeli bahan mahal impor. Dengan sokongan dana dari kerjasama dengan Juragan Rawit, mereka menyewa sebuah rumah kayu di pusat kota, memodifikasinya menjadi ruang penjualan obat dan ruang peracikan sederhana di belakang. Penduduk setempat menyambut baik kehadiran apotek baru ini, diberi nama Apotek Nusantara Sehat, di mana Lempuyang ditempatkan sebagai penanggung jawab utama karena keahliannya dalam meracik ramuan. Mulanya, banyak orang meragukan kemampuan seorang gadis muda, tetapi saat mereka melihat daftar ramuan efektif dan testimoni pasien dari desa, kepercayaan pun tumbuh perlahan. Lempuyang bekerja sama dengan Rangga yang mengurus administrasi dan pelayanan pelanggan, sedangkan Ki Juwita mengawasi stok barang, memastikan kualitas bahan tetap prima. Setiap malam, Lempuyang masih sempat menulis catatan tentang resep-resep baru, merangkum pengalaman klinisnya, dan mengirim salinan kepada Tabib Mahardika di desa, agar terjalin tukar-menukar informasi. Suatu hari, seorang pasien kaya yang mengidap penyakit ginjal memuji keterampilan Lempuyang, kemudian menjulukinya Dewi Lempuyang, karena merasa mendapat kesembuhan luar biasa dari ramuan racikannya. Julukan itu cepat tersebar di penjuru kota, menarik semakin banyak pasien ke Apotek Nusantara Sehat, hingga membuat nama Lempuyang kian dikenal dan dihormati masyarakat luas. Meskipun memperoleh ketenaran, Lempuyang tak melupakan akarnya di desa. Ia rutin mengunjungi ayah dan ibunya, sambil membawa obat serta bahan pangan untuk memastikan kesejahteraan keluarganya tetap terjamin. Setelah usahanya mapan di kota, Lempuyang memutuskan pulang ke desa dengan hati lapang, berniat membagikan pengetahuan pada para pemuda setempat yang berminat mempelajari pengobatan tradisional. Ibu Lempuyang terkejut dan terharu melihat kepulangan putrinya, karena kini Lempuyang tampak lebih dewasa, dengan ketenangan dan aura kewibawaan yang membuatnya benar-benar pantas disebut Dewi Lempuyang. Ayahnya, yang dulu terluka parah, kini sudah bisa berjalan berkat latihan dan teknik akupresur yang secara berkala dilakukan Lempuyang tiap kali ia sempat berkunjung, sehingga rasa syukur melingkupi keluarga itu. Lempuyang pun menawarkan pada ibunya, "Ibu dan ayah boleh tinggal bersamaku di kota, agar bisa menikmati hasil kerjaku." Tetapi ibunya justru berkata, "Di sini kami bahagia nak, kau saja yang sering-sering pulang." Dalam forum pertemuan desa yang dihadiri Nyai Laras, kepala desa bijaksana, Lempuyang dikenalkan secara resmi sebagai penduduk setempat yang telah membawa nama harum Nusantara, terutama di bidang kesehatan rakyat. "Kami berterima kasih atas dedikasimu, Dewi Lempuyang," ucap Nyai Laras di hadapan banyak orang, sambil menyematkan selendang simbolis yang melambangkan penghargaan desa atas sumbangsihnya. Rangga dan Ki Juwita turut hadir, mengabarkan bahwa Apotek Nusantara Sehat berjalan lancar, dan Rangga secara tulus mengatakan, "Terima kasih, Lempuyang, kau telah mengajarkanku banyak hal," menandakan hubungan mereka kini hangat. Sebagai penutup, Lempuyang membagikan beberapa paket ramuan herbal standar kepada warga yang kurang mampu, disertai penjelasan sederhana cara menggunakannya, sehingga pengetahuan pengobatan mulai meluas. Di malam harinya,
Keluarga Lempuyang berkumpul di dalam rumah panggung yang sederhana, makan bersama dalam suasana penuh haru, sebab kedatangan Lempuyang membawa kebahagiaan dan kelegaan setelah sekian lama hidup dalam nestapa. Dengan senyum tulus, Lempuyang menatap bintang gemerlap di langit desa Nusantara, meneguhkan hatinya bahwa jalan pengabdiannya belum berakhir, dan ia akan terus berusaha menyebarkan kebaikan sebagai Dewi Lempuyang, sang dokter ajaib yang dilahirkan dari segala penderitaan.